Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Maret 2022 saya akan melaksanakan presentasi proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android terhadap hasil belajar peserta didik di SDN 124 Palembang. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hanira ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Afandi, MPDI, dan saya berterima kasih karena telah mempersilahkan saya untuk presentasi kali ini. Dalam presentasi ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu meliputi identifikasi masalah, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Yang kedua yaitu yang landasan teoritis, yang meliputi pengertian media pembelajaran interaktif, Android, dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Baik, kita lanjut di bagian pertama, yaitu latar belakang. Kemajuan suatu negara itu sangatlah penting. Hal ini juga ditentukan oleh sumber daya manusianya. Saat manusia yang berpendidikan dan berkualitas dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, damai dan terbuka, serta demokratis, dan karenanya maka diperlukan pembaharuan dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu dengan memperbaharui model pembelajaran. Dengan memperbaharui model pembelajaran yang ada, salah satunya itu model pembelajaran interaktif. Model pembelajaran ini sangat cocok digunakan saat masa transisi pada saat ini. Akibat pandemi, pembelajaran daring itu sangat diperlukan untuk mengoptimalkan suatu pembelajaran. Dan dengan mengembangkan atau menggunakan teknologi yang ada seperti Android, maka dirasa dapat mempermudah peserta didik dalam mencari referensi serta mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran, apalagi saat adanya keterbatasan dari waktu. Oleh karena itu, keluarlah sebuah judul, yaitu Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android di kelas 5 SDN 124 Palembang. Lanjut, pembahasan yang pertama yaitu 1. Identifikasi masalah dari latar belakang. Yang telah dibahas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, di antaranya yang pertama itu kurangnya motivasi belajar yang kuat pada peserta didik. Lalu yang kedua adalah guru juga kurang dalam melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Dan ketiga yaitu siswa itu belum dapat belajar mandiri dalam memperoleh pengetahuan melalui kegiatan belajar mengajar. Lalu kurangnya keikutsertaan siswa dalam berkomunikasi sosial. Lalu waktu pembelajaran terlalu lama dan media pembelajaran juga kurang menarik sehingga kurang efektif dan efisien dalam dilaksanakannya pembelajaran. Lalu susahnya peserta didik juga dalam mencari referensi dalam pembelajaran yang hanya keterbatasan hanya dari buku dan juga apa yang diberikan oleh guru. Dan kurangnya variasi media dalam pembelajaran. Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran yang memperluas suatu permasalahan, maka dalam laporan penelitian ini peneliti memberikan batasan yaitu penelitian itu berfokus pada pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis Android, yang mana peneliti akan mencari tahu apakah ada pengaruh yang signifikan antara
penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Android terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 124 Palembang. Dan rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang yang peneliti susun, itu didapat bahwa apakah ada pengaruh yang signifikan dari penerapan media pembelajaran interaktif berbasis Android terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 124 Palembang. Yang keempat itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari ini dapat dilihat dari rumusan masalah yang telah disebutkan, dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari penerapan media pembelajaran interaktif berbasis Android yang terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN 124 Palembang. Manfaat ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis ini peneliti harap semoga dapat memberikan masukan bahwa hasil belajar dapat ditingkatkan dengan adanya penerapan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Dan untuk manfaat praktisnya, kalau manfaat praktis bagi sekolah, semoga penelitian ini atau media yang akan diterapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Lalu yang kedua yaitu bagi guru. Untuk guru diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pembelajaran baru kepada guru yang dapat guru ajarkan juga kepada anak-anak dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Lalu bagi peserta didiknya itu diterapkannya media pembelajaran interaktif berbasis Android diharapkan dapat memberikan suasana yang baru yang menyenangkan bagi peserta didik dalam pembelajarannya, sehingga dapat mendorong dari hasil pembelajaran peserta didik tersebut. Lalu bagi peneliti sebagai mahasiswa atau calon guru sekolah dasar, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan pengalaman yang berharga terkait dengan pembelajaran, khususnya mengenai media pembelajaran interaktif berbasis Android. Tinjauan pustaka sendiri, tinjauan pustaka ini yang pertama peneliti mengambil dari judul jurnal pengembangan multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran IPA untuk siswa SD kelas 5 yang ditulis oleh G.G. Kris Samarani dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Dan hasil yang didapat adalah bahwa adanya pengaruh signifikan yang terjadi antara penggunaan dari media pembelajaran berbasis digital ini. Berbasis digital berupa media pembelajaran interaktif. Jurnal Pendidikan Ilmu. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan menghasilkan produk media pembelajaran matematik interaktif berbasis Android yang menggunakan aplikasi Quizzes yang dapat dioperasikan di smartphone. Lalu tinjauan pustaka yang ketiga adalah jurnal dengan judul Perancangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Anak Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Albert Hutabri dan juga kawan-kawan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perancangan media pembelajaran interaktif berbahasa Android pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk sekolah dasar. Dengan hasil yaitu diharapkan bahwa media yang diterapkan dapat mempengaruhi hasil yang signifikan pada anak peserta didik. Dalam landasan teori, media pembelajaran itu menurut Brinks itu berpendapat dalam Saprina 2019 bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Lalu Rumpu juga mendefinisikan bahwa media pembelajaran sebagai alat baik software maupun hardware yang dipergunakan sebagai media komunikasi yang tujuannya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dan manfaat media pembelajaran diidentifikasikan oleh Kem dan juga Dayton dalam tahun 2010, yaitu yang pertama sebagai untuk penyimpanan materi pembelajaran yang disegerakan. Lalu proses pembelajaran itu lebih jelas dan juga menarik, dan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, dan yang kelima adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu media itu memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kriteria pemilihan media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sesuai dengan sifat, fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi, serta yang bersifat praktis, luas, dan benahan. Guru terampil menggunakannya, lalu mengelompokkan sasaran mutu teknis. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada media hasil teknologi cetak media visual. Ini dikelompokkan media hasil cetak meliputi ini teks grafik, foto, presentasi, fotogonik, dan reproduksi media. Media hasil teknologi audio visual pengajaran melalui audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya itu melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Media teknologi yang berdasarkan komputer, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer atau multimedia, dan media pembelajaran berbasis Android, termasuk ke dalam gabungan yang gabungannya. Lalu media pembelajaran interaktif itu media pembelajaran interaktif adalah perantara pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat interaksi baik antara siswa dengan guru. Tinjauan pustaka kedua yaitu diambil dari judul Jurnal Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android melalui aplikasi Quizzes pada pembelajaran matematik kelas 6 SDN Karangtengah 06 yang ditulis oleh Septi, Nurfadila, dan kawan-kawan. Adapun landasan teori yang pertama yaitu media pembelajaran. Menurut Brinks berpendapat dalam Saprina 2019 bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang
siswa untuk belajar. Sedangkan Manuel Krumpup mendefinisikan media pembelajaran sebagai alat, baik software maupun hardware yang dipergunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media hasil teknologi atau media visual. Yang kedua adalah media hasil teknologi audio visual. Yang ketiga itu adalah media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Lalu yang keempat adalah media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer atau multimedia. Dan media pembelajaran berbasis Android juga termasuk ke dalam gabungannya. Nah, pembelajaran interaktif adalah perantara pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi baik antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan juga siswa dengan yang bermanfaat. Manfaat komputer untuk dapat menggabungkan teknik grafik audio dan animasi, di mana hasil penggabungan unsur-unsur tersebut akan menampilkan informasi yang lebih interaktif dan dapat disampaikan dan atau dikontrol untuk mencapai tujuan pembelajaran. Anggraini 2013 berpendapat bahwa Android merupakan sistem operasi yang paling diminati di masyarakat karena memiliki kelebihan seperti open source yang memberikan kebebasan para pengembang untuk menciptakan aplikasi. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian itu tempat ada di SD Negeri 124 Palembang, dan penelitian ini beralokasikan di Jalan Awi Nasrun, Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut terbilang dekat dengan peneliti. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian dan ini ialah jenis variabel penelitian, definisi operasional, variabel populasi, dan sampel. Prosedur penelitian ini berupa jenis data, yaitu seperti sumber data, teknik pengumpulan datanya seperti teknik observasi, teknik tes, teknik dokumentasi, teknis analisis data dengan SPSS. Penelitian akan berjalan dengan mudah apabila mengetahui teknik dari penelitian tersebut. Maka untuk mempermudah penelitian ini ada beberapa teknik uji sebagai berikut, yaitu pertama adalah uji instrumen, instrumen penelitian, dan yang kedua adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, normalitas data, uji linearitas data, uji multikolonialitas data, uji heteroskedasitas data, uji autokorelasi data dan homogenitas, uji hypothesis analisis persamaan regresi linear sederhana, lalu uji F dan juga uji T. Nah, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dari tinjauan pustaka adalah media pembelajaran interaktif yang berbasis Android mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi pengujiannya itu masih perlu didedikasikan. Oleh karenanya perlunya dilakukan penelitian kembali untuk memastikan kebenaran laporan penelitian sehingga hasilnya diperoleh dengan benar dan juga valid. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.